Dia mengatakan Pak, siap nanti apa belajar sambil nyanyi aja. Mangkatan nggih Pak Jum, sambil nggih Pak Jum. Dok, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri itu pakaian suami dan juga suami pakaian istri. Di separuh malam aku terjaga, ingatmu dalam zikir dan doa. Ku merasa bahagia mengingat tentangmu, seperti jatuh cinta namun hanya berani dalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina bibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali dalam webinar Biro Jodohmu Katresnan Suci Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selawat serta salam selalu kita curahkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya sampai yaumul kiamat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati, mereka sudah rawuh bersama kita narasumber kita yaitu Ibu Hajah Puri Astuti Syamsuddin, kemudian Ustadz Aris Madani SPDI dan Ustadz Jumaruddin MM dan para jamaah sekalian peserta Katresnan Suci Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Ini kita buka dan kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sangat perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini webinar Biro Jodohmu Katresnan Suci Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan narasumber yaitu Ustazah Hajah Puri Astuti Syamsuddin, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Malaysia Kota Yogyakarta, dan beliau juga sebagai pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai Ketua Pokja TP Ketua BP4 Kota Yogyakarta, mediator di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, fasilitator PATBM Kota Yogyakarta, dan beliau adalah inisiator dari gerakan IMKK yang kemudian menjadi tema pada acara webinar siang hari ini, yaitu indahnya membangun kebersamaan keluarga. Baiklah, langsung saja untuk berikutnya acaranya adalah kami persilakan kepada Ibu Ustazah Hajah Puri Astuti Syamsuddin untuk menyampaikan materinya, tausiahnya, motivasi, nasihat bagi kita semua. Kami persilakan Ustazah. Ya, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Aris Madani, Ustadz Jumarudin, Magister Manajemen, Mas Arif, dan seluruh hadirin yang pada siang hari ini sudah bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh Biro Jodohmu, Katresnan Suci. Ada Pak Musonef, seingat saya beliau dulu mendampingi anak saya ketika ada lomba Festival Anak Soleh ke Jakarta tahun 2008. Ya, 2007 atau 2008. Mudah-mudahan masih ingat. Anak saya ikut kritisasi Al-Quran waktu itu. Siap, Tersun. Ya. Dan tentu saja dengan emas-emas dan mbak-mbak yang sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian, yang pada siang hari ini bersama kita jumpa. Mudah-mudahan perjumpaan ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya kita diberi kesempatan untuk bersama dalam webinar pada siang hari ini. Kelihatannya jaringan saya. Ya, saya pakai HP ini. Ya. Udah keluar lagi ya. Ya, alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita diberi kesempatan untuk bersama pada siang hari ini. Mohon izin saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu saya berbagi atas segala sesuatu yang saya laksanakan selama ini di masyarakat, mungkin dalam bahasa keseharian, berbagi, mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian yang bergabung pada acara siang hari ini. Monggo Mas Arif, Derek. Yang pertama, saya ingin bicara soal judul. Tadi Mas Arif sudah sampaikan soal indahnya membangun kebersamaan keluarga. Ini indahnya membangun keluarga atau disingkat dengan IMKK adalah sebuah gerakan yang kami lakukan bersama teman-teman di pimpinan cabang Aisyah Biro Brajan bersama teman-teman ke Kota Yogyakarta. Ini sebagai bentuk gerakan sosial atas keprihatinan yang terjadi di masyarakat dalam proses kehidupan manusia, dari anak-anak, remaja, keluarga muda, sampai lansia, bahwa ada efek-efek tertentu bila kita tidak melakukan segala sesuatunya dengan cara yang berkeadilan dan kesetaraan. Itu sekedar tentang kenapa judul diambil, karena Mas Adi merasa ini katanya cukup menarik untuk dipahami. Lain kali kita bicara tentang indahnya membangun kebersamaan keluarga, karena di IMKK ini ada 9 ajakan yang kami lakukan dalam rangka membangun komunikasi yang efektif antara orang tua untuk membentuk anak-anak yang berkarakter dan berbudaya di masa yang datang. Kemudian ini sekedar perkenalan, ini adalah keluarga saya dari satu ayah, satu ibu, dengan 14 putra. Saya anak nomor 10 dengan suami istrinya masing-masing, sekarang sudah berjumlah 100-an lebih. Mungkin sekedar untuk memperkenalkan, inilah kebersamaan juga yang sudah kita bangun dalam proses hidup bersama dengan keluarga besar, bukan sesuatu yang mudah, tapi ketika kita syukuri segala sesuatunya, segala hambatan seakan tidak ada. Cuma seakan-akan ada solusinya. Mungkin itu sekedar perkenalan. Yang ketiga, saya perlu sampaikan kenapa saya memakai masker.
karena sampai hari ini kami baru selesai isoman, jadi sudah dapat sertifikat lulus COVID, namun kami masih harus memakai masker untuk menjaga bagian dari keluarga yang tidak terdampak kemarin. Itu selanjutnya saya masuk ke dasar perkawinan. Kenapa dengan perkawinan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah direvisi menjadi Nomor 16 Tahun 2019 terkait peningkatan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19. Meski banyak pihak masih memprotes, idealnya 21 tahun ke atas. Tapi inilah proses dalam kita bernegara. Ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini harus menjadikan visi misi kita dan tujuan ketika berniat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi tidak hanya sekedar punya suami, tidak hanya sekedar pokoknya biar sama dengan yang lain, tapi ada tujuan. Dan ini diikat dengan di bagian akhir ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dasar agama menjadi nomor 1. Saya kira bisa langsung Mas yang selanjutnya tentang segitiga cinta dalam jaga pandangan. Kenapa itu dengan segitiga cinta? Sebetulnya segitiga cinta ini banyak sekali versinya. Tapi dalam hal ini saya mencoba menjadikan segitiga cinta ini dalam rangka menjaga pandangan kita agar kita bisa tidak sekedar positif thinking pada banyak hal, tapi juga mampu tidak hanya bersangka baik, tapi mental yang positif. Apa mental yang positif? Mental positif adalah kemampuan untuk bersikap benar dalam situasi tertentu. Nah, 3 hal ini akan sangat menentukan soal bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri, baik dari unsur biologis dan intelektual kita dan daya spiritual kita. Kalau kita bisa menyeimbangkan ketiga hal ini, maka cinta dalam menjaga pandangan, dalam menjaga sikap, dalam menjaga perbuatan, itu akan berakhir bahwa ini adalah ibadahku. Jadi seperti apapun yang kita lakukan harus dibingkai dengan spiritualan kita menjadi semua dalam bingkai ibadah. Ya, bisa lanjut Mas, kita ke optimalisasi potensi diri. Kenapa saya angkat ini? Karena dalam banyak hal, dalam keseharian saya dalam pendampingan di keluarga bermasalah atau remaja bermasalah dan banyak pihak yang sering berkonsultasi, ada kalanya teman-teman, ibu, bapak itu kurang pas dalam mencitrakan dirinya. Hingga bagaimana optimalisasi potensi diri ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana mencitrakan diri sendiri. Karena citra diri bisa menjadi sahabat bagi kita menggerakkan pribadi kita pada kesuksesan yang tidak terbayangkan. Tapi kalau kita mencitrakan diri dengan secara tidak benar, justru akan membawa pada keputusasaan. Contohnya misalnya, saya bisa. Karena sudah meyakini saya bisa, maka itu akan mendorong diri, memotivasi untuk berbuat. Tapi nggak bisa nih. Itu akan membuat kita akan mundur ke belakang. Jadi bagaimana setiap perasaan, perkataan, perilaku, dan perbuatan itu sesuai dengan citra diri kita.
bagaimana Jadi bagaimana interaksi akan interaksi akan mendorong mampu mendorong untuk bersikap bersikap seperti yang dibayangkan. Jadi betapa Jadi pentingnya betapa citra diri pentingnya ini citra diri ini karena karena akan mengendalikan apa yang apa yang bisa bisa atau atau tidak bisa, sulit atau sulit tidak atau sulit, tidak sulit, bahkan bahkan mengendalikan reaksi orang orang lain lain terhadap diri. Ya, Ya, selanjutnya Mas, selanjutnya Mas, ini soal ini soal keyakinan. keyakinan. Jadi, Jadi bagaimana keyakinan yang kita bentuk itu mampu memotivasi, menjadikan yang biasa saja menjadi luar biasa. Kita seperti punya energi yang ekstra. Apalagi kalau keyakinan itu dibangun bahwa Allah Maha segalanya. Allah akan membantu setiap upaya akan saya lakukan. Itu akan membuat kita punya energi yang luar biasa untuk mencapai tujuan tertentu. sehingga bagaimana keyakinan akan menjadi pembangkit kreativitas, energi dan sumber daya terkembang dalam diri kita, dan membutuhkan lingkungan, kejadian, pengetahuan dan pengalaman. Termasuk hari ini kita bersama, kita akan mendengarkan banyak hal yang kita bisa share, hingga itu akan menjadikan sesuatu yang menjadikan kita tidak hanya positif thinking, tapi juga mental yang positif. Dan keyakinan adalah penambah kesuksesan. Karena segala sesuatu terjadi, pasti ada sebab, ada maksud, dan pasti ada manfaat. Ini yang harus kita yakini. Pemahaman tentang kegagalan adalah tidak ada kegagalan, melainkan hasil yang belum sesuai harapan. Ini soal menerjemahkan, memahami segala sesuatu. Adapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita harus menjadi orang yang siap menerima dengan lapang dada dan bertanggung jawab apapun hasil tersebut. Orang di sekitar kita adalah sumber daya terbesar. Tidak ada keberhasilan yang abadi tanpa kesungguhan. Maaf, katanya koneksinya terganggu lagi nih. Bisa didengar jelas Bunda. Oh, bisa Lanjut. ya? Karena Lanjut. koneksinya lagi ngaco nih katanya. Ya. Ya, saya kira kita lanjutkan pada mindset ya, perubahan. Bagaimana kita harus mampu memanfaatkan secara optimal sumber energi, sumber daya yang kita punya, yaitu satu, waktu, badan, dan otak. Kenapa dengan waktu? Semua orang punya waktu 24 jam. Semua orang punya waktu 24 jam, tapi seorang yang satu bisa melakukan secara lebih optimal, sementara yang lain tidak. Badan pun seperti itu. Badan kita ada di tangan kita pengelolaannya dengan 3 kekuatan cinta tadi. Sehingga, dan yang terakhir adalah sumber daya dari otak kita, di mana otak itu memerlukan oksigen, nutrisi, dan kasih sayang. Dan yang penting kata kuncinya adalah use it or we lost it. Gunakan otak kita. Atau kalau enggak, kita akan kehilangan kemampuan otak kita. Apa artinya? Kita akan menjadi pikun. Tapi semakin otak kita gunakan, akan menjadikan kebaikan bagi kita sekalian. Yang keempat adalah kunci perubahan, bahwa bila ingin merubah sesuatu, mengubah perilaku, maka cara pandang kita yang harus dirubah, mindset-nya harus dirubah. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Jadi betapa pentingnya kita, apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan menjadikan kualitas kita seperti apa di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah abaikan 1 detik pun hari yang kita lewati tanpa memenuhi segala sesuatu yang terbaik untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Dan ini yang penting dari Henry Ford,
Bila Anda pikir Anda bisa, maka Anda benar. Tetapi bila Anda pikir Anda tidak bisa, maka Anda pun benar. Jadi bagaimana kita sesuai prasangka kita. Prasangka kita tadi terkait citra diri akan menentukan apa yang akan kita lakukan atau tidak kita lakukan. Saya kira itu, dan yang terakhir barangkali saya perlu berbagi bahwa kita bermasyarakat, sudah yang poin B, Mas Arief, kita bermasyarakat itu adalah dalam rangka berorganisasi. Bersilaturahmi juga adalah dalam rangka berorganisasi. Kenapa? Diperlukan 4 poin penting dalam kita membangun silaturahmi ataupun berorganisasi ataupun sama saja dengan menjalin silaturahmi menuju ke jenjang perkawinan. Kenapa itu menjadi penting? Karena poin penting itu adalah 4. Yang pertama adalah kenal. Kenal tidak berarti kita kenal sendiri secara langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga atau pihak keempat. Jujur, saya pribadi dikenalkan dengan suami oleh kakak saya yang kenal dengan temannya suami saya waktu itu. Dan atas pilihan mereka lah, dan mohon maaf, saya 3 minggu setelah kenal, saya menjadi istri Pak Samsudin. Ini subhanallah, ini sudah rencana Allah. Ini pengalaman pribadi. Jadi ketika itu kenal secara fisik atas rekomendasi kakak saya. Kemudian saya kenal secara psikologis setelah ada berkomunikasi bersama keluarga tentu saja. Bahwa, oh latar belakangnya seperti ini, kepribadian seperti ini, dan kemudian itu dikunci pada niat. Niatnya apa? Ketika niat beribadah, Allah pasti mudahkan segala urusan. Kenapa? Ketika kita beribadah, ketika kita banyak memberi ketimbang menerima, maka nilai kita akan sebanyak yang kita berikan. Dan harus yakin, seberapapun yang kita berikan, Allah akan memberikan kebaikan lagi, dikembalikan kepada kita. Jadi keyakinan ini menjadi sangat penting. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kerjasama tim. Kesalingan. Kenapa saya bilang kesalingan? Karena berbagi peran seimbang dan berkeadilan gender saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak bisa menjadikan seorang selalu mendominasi, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan yang terakhir, keempat adalah harus punya visi, misi, dan tujuan. 3 ini membingkai bagaimana silaturahmi bisa menjadi sebuah peluang untuk mempertemukan beberapa orang untuk kemudian melangkah ke arah yang terbaik. Nah, yang terakhir mungkin sekedar catatan saja, ini berdasarkan pengalaman selama saya ada di masyarakat. Yang pertama adalah bahwa seseorang itu tidak pernah bisa merubah orang lain. Tapi yang bisa dilakukan adalah seseorang ini bersikap tertentu sehingga mempengaruhi cara pandang orang lain. Dan cara pandang orang lain yang berubah inilah yang akan menjadikan dirinya berubah sesuai dengan cara pandangnya yang baru. Jadi kita tidak bisa berharap orang lain berubah sesuai maunya kita. Tapi biarlah dia berubah, tapi karena kita sudah mempengaruhi dia melalui cara pandangnya, mindsetnya yang berubah. Yang pertama, yang kedua, Al-Quran surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah fungsi kodratinya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi ini terkait berbagi peran seimbang dan berkeadilan gender. Yang ketiga adalah surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan
yang beriman dan beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jangan pernah kehabisan waktu untuk berbuat yang terbaik, untuk mengikuti sunnah Rasul. Maka ini materi saya hari ini, mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi. Ada banyak hal bisa kita lakukan dalam hidup bersama dengan pasangan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu yang mulia Astuti Syamsuddin yang telah memberikan materinya pada kesempatan ini. Mari kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat melalui chat room atau langsung. Namun sebelumnya kita akan persilakan kepada Ketua Biro Jodoh Katresna, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ustadz Haji A.S. Madani SPDI. Kami persilakan semua Ustadz. Terus gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengasuh Biro Jodohmu Katresnan Suci, sudah hadir Ustadzah Puri Astuti Syamsuddin, kemudian Ustadz Jumaruddin MM, dan Ustadz Arif Barata. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, peserta pertemuan Biro Jodohmu Katresnan Suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita dapat hadir dalam pertemuan Biro Jodohmu Katresnan Suci Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Karena kita ketahui bahwa niat maksud dari forum ini adalah sebagai sarana untuk dapat menjalin silaturahmi baik di antara mas-mas dan mbak-mbak yang
masih belum punya pasangan, ataupun orang tua, baik yang menginginkan putra-putrinya untuk segera menikah, ataupun siapa saja yang memiliki keinginan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Islam agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita semuanya tentang hidup berumah tangga dengan pasangan kita masing-masing, atau nanti bersama dengan keluarga, anak, cucu, dan lain-lain sebagainya yang ada di keluarga kita. Nah, kita sudah mendapatkan pencerahan banyak dari pertemuan-pertemuan sebelumnya maupun pertemuan pada siang hari ini. Indahnya membangun kebersamaan dalam keluarga. Saya kira ini sangat penting di dalam kita merencanakan membangun keluarga tersebut. Tadinya sendiri, jomblo, kemudian berkeinginan untuk menikah. Berarti kan ingin bersama dengan pasangannya. Nah, kalau tidak ingin bersama, ya berarti jomblo saja. Nah, karena ingin bersama dengan pasangannya tersebut, maka dari awal niat berumah tangga itu sudah diniatkan bersama-sama. Bersama-sama dengan pasangan kita itu. Nanti kalau sudah punya anak, bersama-sama dengan istri dan anaknya, suami dan anaknya. Kemudian punya menantu, bersama-sama dengan istri atau suami, anak dan menantu. Kemudian punya cucu, ditambah lagi kebersamaan dalam seluruh keluarga, baik pasangan itu sendiri, anak, menantu, cucu. Nah, bagaimana itu dibangun? Bagaimana itu dilaksanakan di dalam kita membangun kebersamaan dalam keluarga? Ini materinya sangat penting, dan para bujangan, mas-mas dan mbak-mbak yang ingin segera punya pasangan, memang sudah meniatkan diri bagaimana supaya nanti bisa membangun kebersamaan. Jadi antara suami dan istri itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian bagimu para lelaki. Dan kamu para lelaki adalah pakaian bagi mereka, kaum perempuan. Yang namanya pakaian itu menutupi. Jadi, satu dengan yang lain, suami dan istri itu harus bekerja sama, membangun kebersamaan, dan kedua-duanya menyadari kebersamaan itu dimulai dari awal niat untuk menikah tersebut. Saya kira ini penting, mudah-mudahan dengan kita mendapatkan banyak materi dari pertemuan-pertemuan
setiap Ahad dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, yang kemudian nanti bisa kita laksanakan. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, Mas-mas dan Bapak yang kami hormati, saya akan membacakan hadis kecil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan Rasulullah yang berbicara, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ana inda dzunni abdi bi. Saya, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Zon itu persangkaan. Jadi, apa yang kita persangkakan itu adalah ungkapan dari yang akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala persangkaannya sama dengan yang dimiliki oleh hambanya tersebut. Dengan pasangan kita, dengan calon pasangan kita harus selalu berprasangka baik. Apalagi kalau sudah menikah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada pasangan kita, suami atau istri kita, itu nanti yang akan membangun kebersamaan di dalam berumah tangga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Mari kita sama-sama berprasangka baik kepada Allah, kemudian kita lewati hari-hari kita dengan husnudzon, sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik dari yang kita harapkan. Saya kira itu, waktu saya aturkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Haji Aris Madani SPDI yang selain memberikan sambutannya juga memberikan nasihat tausiah bagi kita semua. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan dapat melalui chat room atau langsung dengan mengaktifkan mikrofon tentunya. Silakan. Menikah juga ada yang sempat menanyakan, Ustadz, kami sudah mendaftar sekitar 2 pekan lalu. Menikah kok belum ada ya, kira-kira ini ada beberapa yang menanyakan. Kemudian ada juga yang memberikan nasihat, mungkin dari Ustadz Aris juga, dari Ustadz Jumaruddin juga, bahwa mencari jodoh ini adalah sesuatu hal yang berbeda, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memiliki peran serta yang sangat kuat dalam hal ini. Mungkin bisa disampaikan Ustadz Aris untuk penjelasan lebih lengkapnya. Matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Injih. Nanti Ustadz Jumaruddin juga akan menjawab. Jadi sudah ada belasan ya. Belum ada 20 ya Ustadz ya. Sudah. Ya, sekitar 20 ya. Sudah ada sekitar 20 yang masuk, yang CV-nya sudah dikirimkan kepada tim Biro Jodoh, meskipun masih ada yang belum lengkap. Ada yang tidak dituliskan tanggal lahirnya. Jadi nanti kami juga bingung ini tanggal berapa beliau lahir, umurnya berapa. Ini
belum diketahui karena belum lengkap pengisiannya. Ada yang fotonya menyusul, kemudian macam-macam, pokoknya ada yang belum lengkap tapi sudah ada yang lengkap. Jadi dalam hari-hari terakhir ini kita baru meneliti, sudah meneliti dari yang masuk itu. Harapan kami yang menjadi kriteria dari para calon, seorang laki-laki, calonnya laki-laki menginginkan perempuan yang seperti ini. Ternyata yang diharapkan itu tidak masuk di dalam kriteria dari yang sudah ada itu. Sehingga ya akhirnya, oh ini belum ada ini. Kemudian ada lagi yang sudah masuk, hampir cocok, tapi ternyata setelah dicek, kami hubungkan, ini saya mundur saja. Jadi seperti itu. Jadi ini memang harus sabar, harus tabah, sekaligus siap untuk menunggu. Jadi ini yang harus dilakukan, karena kalau menginginkan yang sesuai dengan kriteria itu ternyata tidak mudah untuk dijodohkan, dipasangkan. Kebetulan yang masuk itu 75% ya, Tarif ya. Itu putri. 75% putri. Kemudian yang putra ya 25%-nya. Sehingga dengan yang sudah masuk dengan jumlah yang belum ada 20 itu masih terbatas untuk memasangkan, untuk ini dengan ini, si A dengan si B, B dengan si X dengan Y misalnya begitu. Ini karena masih terbatas jumlahnya, juga yang kedua ada kriteria-kriteria yang diinginkan oleh calon itu ternyata belum masuk. Nah ini yang kemudian sampai dengan sekarang itu ada 2 kali kami melakukan pendekatan belum berhasil. Nah itu kami tetap akan melakukan secara optimal, semaksimal mungkin, dan nanti tentunya kalau ditelepon itu juga tidak tetap nyambung gitu dengan nomor telepon yang ada. Kemudian mungkin kriteria yang diinginkan itu bisa diturunkan. Nanti akan kami tanyakan secara pribadi melalui hubungan khusus sehingga nanti bisa dipertemukan masing-masing pihak ini, 2 pihak ini, sehingga nanti akan dicapai kesepakatan yang didahului dengan ta'aruf. Ta'arufnya bisa cocok, kemudian nanti difasilitasi untuk bertemu atau istilahnya nadhor, bisa melihat masing-masing. Kalau itu dilanjutkan, nah itu baru nanti kami berikan nomornya. Nomornya baru kami berikan, untuk kelanjutannya bisa dibicarakan sendiri, tapi juga bisa melalui kami untuk ditindaklanjuti dengan khitbah, meminang, dan selanjutnya nanti bisa diteruskan ke jenjang pernikahan. Jadi saya kira itu, Ustaz Tarif. Menurut saya Ustaz Aris Madani, menika kami nyuwun Ustaz Jumaluddin untuk pangandikanipun. Itu sudah jam 2. Monggo kalau ada pertanyaan dulu
Mas Arief, nanti saya di Halo, akhir Pak Juma. aja. Jumarudin masih Ya. bersama kami. Halo. Halo. Oke, monggo Ustadz Jumarudin untuk memberikan. Saya di akhir aja. Kalau ada tanya jawab, monggo, sudah jam 2. Nah, ya ini udah tanya jawab ini. Sambung tanya jawab. Monggo untuk menambahkan, kita juga sudah. Pertanyaannya apa, Mas Arief? Pertanyaannya? Tadi pertanyaan itu sudah dijawab oleh Ustaz Al-Fadhili, dan kami nyuwun untuk tambahan itu. Jadi kami sudah mendaftar sekitar 2 pekan lebih yang lalu, mengatakan kemudian kok belum ada yang mencoba menghubungi atau bagaimana dari pihak kita, dari pihak Biro Jodoh. Karena dalam hal jodoh menikah ada yang menjawab pula tidak semudah seperti hal lainnya, karena ini sesuatu yang sifatnya jangka yang sangat panjang, atau kemudian insya Allah sehidup semati mengatakan abadi. Jadi harus. Ya, terima kasih, saya sudah nangkep. Ya. Terima kasih yang tanya, Pak Ustadz Haris Madani, juga Ibu Bunda Wuri, Mas Arief, Mbak-mbak, Mas-mas peserta Zoom meeting, Biro Jodohmu. Saya sebagai salah satu pengasuh Biro Jodohmu dengan senang hati sejak awal ingin membantu. Artinya, mari bersama-sama kita bisa ikhtiar berdoa secara maksimal. Anggota bisa proaktif. Kalau nunggu kelamaan, bisa tanya WA ke admin, bisa tanya WA ke pengasuh. Apalagi sudah ada grupnya, nanti bisa tanya di grup. Ya. Insya Allah kita bisa 2 arah. Ya. Pengasuh, pengurus Biro Jodohmu aktif meneliti biodata yang masuk, mencocokkan, kemudian juga menghadirkan narasumber untuk mencerahkan kita semuanya. Apalagi siang hari ini materinya bagus sekali. Tadi kita dikenalkan tentang segitiga cinta, ya, cinta segitiga, ya. Bagus sekali kalau kita memahami tadi. Bukan cinta segitiga loh ini. Cuma bukan cinta segitiga, bukan ini. Jadi intinya monggo peserta, anggota bisa aktif ya, bisa proaktif. Jadi kalau memang lama menunggu bisa tanya. Ini ada admin Mas Arief yang putra, ada admin Mbak Rahma yang putri, ada pengasuh Ustadz Aris, saya sendiri, dan saya sudah selalu japri ya ke semua anggota peserta. Setiap ada informasi saya buatkan BC, jadi bisa langsung terkirim satu-satu ya. Oleh karena itu monggo ini di chat sudah saya tuliskan nomor admin, nah, bisa untuk berkomunikasi, tanya-tanya ya. Selain ngirimkan data juga bisa proaktif tanya ya. Mungkin sudah punya calon juga sendiri, tidak di grup ini, minta tolong konsultasi juga bisa ya. Itu namanya proaktif ya. Sehingga niat untuk mencari biro jodoh secara syar'i itu bisa terwujud ya. Saya kira itu Mas Arief, mungkin dari Bunda Wuri bisa menjawab pertanyaan yang ada. Monggo, matur nuwun. Atas nuwun Ustaz atas jawabannya. Di akhir mungkin berikan sekaligus. Ya, sedikit mungkin saya perlu tambahkan. Dari yang saya sampaikan tadi itu adalah pada intinya bagaimana merubah cara pandang
Cara pandang yang saya misalnya sudah menentukan kriteria seperti ini, dan itu insya Allah baik buat saya. Ini pikiran kita sebagai hamba, tapi ada Allah. Allah tahu mana yang lebih baik, sehingga niat ibadah kita ini akan lebih mudah membuka diri, melihat peluang, membangun silaturahmi dengan sikap yang proaktif, bukan pasif atau reaktif, tapi bagaimana proaktif melihat segala sesuatu, tidak hanya positive thinking, tapi juga mentalnya harus positif, dengan pendirian bahwa tidak ada kegagalan, tapi hasil yang belum sesuai harapan. Sehingga kita berlapang dada, berusaha 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, niat kita sudah dicatat sama Allah. Makin banyak kita berusaha, peluang itu makin terbuka. Tapi ketika kita membelenggu diri, tidak mau mencoba, tidak mau melangkah, mindsetnya berbelenggu, maka tidak akan sampai kemana-mana. Sehingga ini yang menurut saya penting, bagaimana kita punya sikap mental positif. Bahwa Allah Maha Segalanya, kewajiban kita adalah berusaha, tidak pernah berhenti, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Insya Allah akan berikan kebaikan. Terima kasih. Itu ada yang bertanya, Mas Pak Eko? J? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadzah, sama apa ya, anggota-anggota Tresnan Suci. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk proaktif itu, insya Allah ketika kita mengikuti kegiatan yang seperti ini, Zoom itu sebenarnya udah salah satu cara untuk proaktif. Namun yang saya tanyakan, ini sebenarnya kita pengen lah yang namanya menjauhi zina ya, menjauhi zina. Lebih baik kalau kita memang sudah siap, lebih baik nikah kan gitu. Nah, terkadang itu dari pribadi masing-masing itu ketutup oleh rasa malu. Nah, rasa malu ini akan membuat seseorang itu menjadi nanti kalau misalkan saya itu nggak jadi, itu akan seakan-akan ada sesuatu yang kita tuh di bawah, kayak nggak laku begitu, sehingga kita menjadi proaktifnya itu akan apa ya, ragu gitu loh, ragu. Nah, ini bagaimana solusinya ketika kita menghadapi situasi di saat itu? Maksudnya kita ingin proaktif, tetapi kita malu. Kemudian yang kedua, terkait dengan Biro Jodoh Katresnanmu, kebetulan saya mengikuti ada beberapa grup, dan itu ternyata yang namanya syar'i menurut pandangannya macam-macam ya. Tidak hanya nah ini yang versi Muhammadiyah kita ada sendiri itu seperti ini, kemudian masuk ke Rumnasdor dan sebagainya. Kemudian nanti ada juga maksudnya difasilitasi oleh admin terkait dengan nanti mahar, kemudian kesepakatan orang tua, kemudian dan lain-lain. Ini saya rasa kok maksudnya ada yang apa ya, akhwat itu menerima apa adanya, tetapi nanti keluarganya minta mahar sekian. Nah ini saya juga kadang ketika saya jadi admin, mengadminkan seseorang itu kayaknya rasanya jadi nggak enak rasanya ketika maharnya terlalu tinggi, kemudian nggak terbentuk, padahal pasangannya sudah sesuai dan sebagainya. Itu minta solusi dan saran. Mungkin itu dahulu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat Mas Eko. Sama nikah. Mas Eko. Silakan kepada Buri ada buri dulu.
Ya, mungkin saya respon dulu karena tadi berbicara soal proaktif. Nah, untuk bisa bersikap proaktif, memang yang bersangkutan harus sudah membuka diri. Membuka diri dalam arti dalam proses optimalisasi potensi diri memang harus betul-betul dirubah mindsetnya soal citra dirinya, takut gagal, itu sesuatu yang harus kita hindari. Artinya, pemikiran tentang takut gagal itu dirubah, mindsetnya dirubah. Kalau tidak berhasil sesuai harapan, dia sampaikan, bukan saya gagal, tapi saya belum berhasil. Sehingga ada harapan ke depan, ada Allah kok. Nah, mindset ini yang perlu dirubah. Selama ini, mohon maaf kalau saya baru berbagi, dari beberapa yang berkonsultasi ke kami, memang banyak yang maaf pikiran sangat sempit. Ya, toh? Mencitrakan diri secara, saya kan nggak cantik, saya kan nggak cakep, saya hitam, saya apa, tapi dia tidak pandai melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Saya bisa ini, saya sukses dalam hal ini. Bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, tapi setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, lihatlah potensi yang ada dalam diri, artinya ini yang disampaikan. Tapi juga terus harus berlapang dada ketika melihat ada kekurangan orang lain, jangan buru-buru membicarakan kekurangannya. Tapi lihatlah bahwa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga melihat kelebihan orang lain, oh saya juga punya kelebihan. Melihat kekurangan lain, saya juga punya kekurangan. Tadi dalam memandang segala sesuatu dengan sikap mental positif tadi, kita mampu menyeimbangkan antara saya dan mungkin calon saya memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau ada semangat saling memuliakan dan saling merendahkan, maka ini menjadi indah. Karena akan menutup kekurangan pasangan dan belajar dari pasangan atas setiap kelebihannya. Keindahannya adalah di sana. Karena atas kelebihan pasangan, kita belajar darinya. Untuk kekurangannya, terima kasih ya Allah. Ini adalah ladang ibadah bagiku untuk memperbaiki dia sebaik-baiknya. Mungkin itu soal mental positif dan mindset yang harus dirubah tentang citra diri dan keyakinan yang harus dibangun. Matur nuwun Mas. Matur nuwun sangat Ustazah Dehuria Astuti atas motivasi yang luar biasa menika. Untuk berikutnya sedikit menika kami mohonkan kepada Ustaz Haji Aris Madani untuk melengkapi menambahkan. Terima kasih Pak Eko tadi yang bertanya selain kita harus membangun diri, artinya kita membuka diri dengan menyadari potensi diri, kemudian kita bangun dan kita komunikasikan dengan calon pasangan kita, itu bisa melalui admin, jadi mengkomunikasikannya itu awal-awal melalui admin. Sebenarnya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kami tambahkan bahwa untuk istilahnya mengurangi, tadi Pak Eko menyebutkan seandainya tidak berhasil, kami malu, kami
seperti orang tidak berguna dan seterusnya. Nah, untuk mengeliminir itu, komunikasinya kan hanya melalui admin. Jadi yang tahu hanya admin, orang lain nggak tahu. Sehingga pede aja, tetap pede, tetap percaya diri. Dan rahasia, semua kerahasiaan dijamin tidak akan sampai keluar. Yang tahu hanya admin dan tim Biro Jodoh itu sendiri. Sehingga seandainya tidak berhasil yang pertama, nggak masalah. Yang kedua, siap yang kedua. Kemudian kalau tidak berhasil lagi, siap yang ketiga. Dan seterusnya. Jadi kita tidak minder kalau seandainya belum berhasil, nggak apa-apa. Toh yang tahu hanya timnya saja dan panjenengan sendiri. Nah, tidak perlu kemudian menyesali, waduh banyak yang tahu, nggak ada yang tahu yang lain. Sehingga ini penting, jadi dalam urusan kerahasiaan terjaga, hanya admin yang tahu. Sehingga nanti misalnya Pak Eko dengan kawan-kawannya bisa menyampaikan, nggak perlu kemudian minder atau kemudian takut mengulangi lagi, tidak. Gagal yang pertama atau belum berhasil yang pertama, coba yang kedua, dan seterusnya. Pasti suatu saat nanti akan ketemu. Toh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pasangannya itu sudah ada. Tinggal sekarang kita jemput melalui ikhtiar yang maksimal dan doa yang bersungguh-sungguh. Saya kira itu, Ustaz Arif, kami tambahkan. Terima kasih. Matur nuwun sangat Ustadz Haji Aris Madani SPDI, kepada Ustadz Jumaluddin MM, dan begitu pula kepada narasumber kita Ibu Hajiah Wuri Astuti Syamsuddin yang telah memberikan tausiah, nasihat, motivasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga acara-acara ini dapat diikuti oleh para jamaah sekalian. Dan pada edisi berikutnya kami akan mengundang narasumber-narasumber yang akan berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikianlah acara webinar Biro Jodohmu Katresnan Suci, pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Marilah acara ini kita syukuri dan kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat dan mohon maaf kami yang membawakan acara Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bunda Wuri, Ustadz Arif. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya Allah, di lain kesempatan. Turun Bunda Nuri. Assalamualaikum Bunda Wuri. Ustadz Arif. Assalamualaikum. Ya, mohon izin live ya. Assalamualaikum. Matur nuwun. Dok, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri itu pakaian suami dan juga suami pakaian istri. Di separuh malam aku terjaga, mengingatmu dalam zikir dan doa. Ku merasa bahagia mengingat tentangmu, seperti jatuh cinta namun hanya berani jalan.